Zaman batu terbagi atas 3 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Dan sekarang kita akan membahas Neolitikum. Zaman Neolitikum. Neo artinya baru atau muda, sedangkan litikum artinya zaman batu, sehingga Neolitikum adalah zaman batu baru atau muda. Menurut Sukmono, ada dikatakan bahwa Neolitikum adalah suatu revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Revolusi itu sudah didapati benihnya di masa Mesolitik, tetapi benar-benar meletus pada masa Neolitik, beserta dengan datangnya arus kebudayaan baru yang jauh lebih tinggi tingkatannya. Penghidupan food gathering menjadi food producing inilah yang disebut sebagai revolusi. Selain bercocok tanam, manusia pada masa itu juga mahir mendomestikasi hewan sehingga mereka dapat beternak. Selain itu juga mereka sudah bisa berdagang dengan cara barter karena pada masa itu belum ada alat tukar uang. Dan pastinya mereka telah hidup menetap atau sedenter karena mereka harus menunggu tanamannya untuk siap panen. Pada masa Neolitik, alat-alat batu sudah dipangkas dengan halus. Adapun hasil-hasil kebudayaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kebudayaan Neolitikum antara lain kapal persegi. Kapal persegi yang besar digunakan sebagai beliung atau pacul, yang kecil untuk mengerjakan kayu, seperti video berikut ini. Kapak lonjong digunakan untuk alat pertanian dan keperluan upacara. Selain itu, kami sudah membuat perhiasan dan gerabah. Inilah peta persebaran alat-alat pada masa Neolitikum. Sebagai masyarakat petani, salah satu segi yang menonjol dalam masyarakat adalah sikap terhadap alam kehidupan sesudah mati. Kepercayaan bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat orang meninggal sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Roh dianggap mempunyai kehidupan di alamnya tersendiri sesudah orang meninggal. Di akhir zaman ini muncul sebuah tradisi, yaitu tradisi megalitik atau kebudayaan batu besar yang berhubungan dengan kepercayaan kehidupan sesudah mati. Kebudayaan tersebut seperti dolmen atau meja batu yang digunakan untuk tempat saji dan pemujaan. Menhir yang merupakan tiang atau tugu yang didirikan sebagai tanda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang. Waruga dan sarkofagus sebagai peti mayat atau jenazah. Ini adalah relief bagaimana manusia mengubur jenazah dalam waruga. Punden berundak, yaitu bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat. Masa akhir prasejarah di Indonesia adalah zaman logam atau masa perundagian. Kata perundagian diambil dari kata undagi dari bahasa Bali yang berarti seseorang atau kelompok yang memiliki kepandaian atau keterampilan tertentu. Masa logam oleh Van Heekeren disebut Bronze Iron Age. Hal ini disebabkan di Asia Tenggara tidak ditemukan artefak tembaga, sedangkan artefak dari perunggu dan besi ditemukan bersama dalam satu konteks. Masa logam ini ditandai dengan temuan-temuan berbagai macam artefak logam, benda-benda dari tanah liat, bentuk megalitik yang beraneka ragam, berbagai cara sistem penguburan. Masyarakat sudah menetap dan mempunyai keahlian kerja masing-masing, spesialisasi pekerjaan, pemujaan akan roh nenek moyang dan alam. Dan pada zaman ini, kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan Dongson dari daerah Tonkin, karena di sanalah pusat kebudayaan perunggu Asia Tenggara. Sebagian besar artefak digunakan untuk kegiatan upacara seperti candrasa, kapak corong, nekara yang ramping atau buku, dan berbagai perhiasan logam.